Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-16 dari hadis Arba'in dengan judul Jangan Marah dan Surga Adalah Tempatmu. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Maka baginda menjawab, "Jangan marah." Maka orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali dan lagi-lagi Nabi menjawab, "Jangan marah." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab, bab Al-Hadiyar Minal Ghadab nomor 5765. Keutamaan hadis, Al-Jurdani berkata, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan termasuk ucapan yang singkat dan padat karena menjelaskan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Keterangan lebih lanjut lihat keutamaan hadis ke-13. B. Penjelasan kata dalam hadis. Rajulan, seorang lelaki. Ada yang mengatakan bahwa lelaki itu adalah Abu Darda radhiyallahu an. Tabrani juga mengeluarkan hadis dari Abu Darda dengan redaksi, "Aku berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "Jangan marah, maka surga bagimu." Namun ada juga yang berpendapat bahwa laki-laki itu adalah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu an. Dalam hal ini Ahmad mengeluarkan hadis melalui Jariyah bin Qudamah bahwa ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dan pendekkanlah perkataan itu agar aku bisa memahaminya." Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Aku ulangi pertanyaan itu berkali-kali dan Rasulullah selalu menjawabnya dengan "Jangan marah." Ausini, berilah aku nasihat, maksudnya tunjukkan aku akan suatu perbuatan yang membawa manfaat kepada aku. La taghdab, jangan marah, artinya jauhilah hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Sedang kemarahan adalah gejolak dalam jiwa yang mengarah kepada keinginan untuk berbuat kekerasan dan dendam. Faraddada mirara, artinya maka orang itu mengulangi permintaannya lebih dari sekali kepada Nabi agar baginda berkenan memberinya nasihat. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Akhlak seorang muslim. Seorang muslim berhiaskan akhlak terpuji, bersolek dengan kesabaran dan rasa malu, berpakaian sederhana dan sayang terhadap manusia. Dari dalam dirinya terpancar tanda-tanda ketegasan, mampu menahan segala beban dan berusaha untuk tidak mencelakai orang lain. Pemaaf, penuh kesabaran dan mampu menahan emosi jika ada orang yang memusuhi atau membangkitkan emosinya. Dan wajahnya senantiasa berseri-seri. Sikap semacam inilah yang diarahkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang meminta nasihat dan memohon ditunjukkan sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Dan sang Nabi pun mengabulkannya dengan sebuah ungkapan yang sangat singkat namun kaya makna, yang meliputi semua kebaikan dan mencegah semua bentuk kejahatan. Jangan marah, demikian bunyi ungkapan tersebut. 2. Kerinduan terhadap surga. Wasiat dari Rasulullah di atas mengarahkan kepada penanya yang ingin menempuh jalan menuju surga, kepada pengajar dan pembimbingnya dalam menuju surga Firdaus yang tinggi, dan pemimpinnya dalam meraih keridhaan Allah. Orang itu meminta agar diberi wasiat yang singkat, sehingga ia bisa menghafal dan memahaminya, serta mampu menangkap esensinya, lalu ia bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Wasiat yang abadi tersebut adalah jangan marah, artinya berakhlaklah kalian dengan akhlak yang tinggi, yaitu akhlak para nabi, akhlak Al-Quran, dan akhlak yang merupakan buah dari keimanan. Karena jika engkau berakhlak dengannya hingga menjadi kebiasaanmu,
bahkan menjadi tabiat dan watakmu, maka jika ada sesuatu yang menyebabkan kemarahan, niscaya kemarahan itu akan hilang darimu, dan kamu pun akan mengetahui jalan yang menghantarkanmu menuju keridhaan Allah dan surganya. 3. Kesabaran adalah kunci kemenangan dan keridhaan. Jika tabiat manusiawi telah mengalahkan seseorang dari kekuatan kejahatan telah bergolak, maka wahai muslim yang mencari keselamatan, janganlah menyerahkan jiwamu pada luapan hawa nafsu dan membiarkan angkara murka menguasai dirimu hingga engkaulah yang berhak melarang atau memerintahkan, lalu engkau pun melanggar berbagai larangan Allah. Namun perangilah nafsumu agar bisa meninggalkan segala hal yang memunculkan kemarahan, seraya menyadari akhlak seorang muslim yang bertakwa dan akhlak seorang mukmin yang bersih yang digambarkan Allah dalam ayatnya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan atau muhsin. Quran Surah Ali Imran 133 sampai 134. Dan ketika seseorang telah menjaga dirinya dari kemarahan, setelah dirinya berhasil mengekang hawa nafsunya, maka ia masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa dan masuk menjadi penghuni surga yang kekal abadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah? Rasulullah menjawab, jangan marah. Hasan al-Basri berkata, 4 perkara barang siapa yang ada di dalamnya, niscaya Allah akan menjaganya dari setan dan diharamkan baginya neraka, yaitu orang yang mampu menguasai nafsunya ketika merasa takut, ketika birahinya bergejolak, dan ketika marah. 4. Kemarahan adalah himpunan dari kejahatan. Dalam hadis ini kita melihat bahwa dikatakan jangan marah kepada si penanya, maka ia pun memahami dan langsung menerima nasihat tersebut. Namun ia mengulangi permintaannya kembali agar diberikan wasiat, seolah-olah ia mengira bahwa nasihat yang ditunjukkan kepadanya hanyalah sesuatu yang sederhana. Maka ia pun ingin mendapatkan suatu tambahan yang lebih berharga dan lebih bermanfaat, sehingga ia bisa memperoleh apa yang diinginkannya, yaitu masuk surga. Namun Rasulullah tidak menambah wasiat jangan marah yang telah disebutkan, bahwa setiap kali si penanya berkata berilah aku wasiat, setiap itu pula baginda mengulangi pesan jangan marah. Bahkan setiap kali si penanya berkata berilah aku wasiat, setiap itu pula baginda mengulangi pesan jangan marah hingga beberapa kali. Maka hal ini menegaskan bahwa wasiat tersebut sudah cukup jika si penanya benar-benar memahami maksudnya dan mengamalkan segala hal yang berkaitan dengannya. Setelah penegasan berulang-ulang, barulah si penanya menyadari tujuan dan maksud Rasulullah SAW, sebagaimana tertulis dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dan orang yang bertanya, bahwa ia berkata, maka saya berpikir ketika Nabi SAW mengucapkan apa yang beliau katakan, lalu saya pun sadar bahwa ternyata kemarahan meliputi seluruh kejahatan. Artinya jika ia tidak marah, maka sebenarnya ia telah meninggalkan semua kejahatan. Dan barang siapa yang meninggalkan semua kejahatan, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan. Karena itu kita pantas memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia perihal akhlak terpuji dan memberi peringatan tentang kunci semua kejahatan. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, perbuatan apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, akhlak yang terpuji, yaitu janganlah engkau marah meski kamu mampu untuk melampiaskan kemarahan itu. 5. Kemarahan adalah kelemahan, sedang kesabaran adalah kekuatan. Cepat marah merupakan tanda lemahnya seseorang, meski secara fisik ia memiliki lengan yang kokoh dan badan yang sehat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bertutur bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang jagoan dalam gulat, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. 6. Dampak dari kemarahan. Kemarahan adalah akhlak yang tercela, tabiat yang buruk, dan senjata yang membahayakan. Jika seseorang terperosok ke dalam amarah, maka akan berdampak negatif baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. A. Bahaya terhadap diri sendiri. Bahaya di sini bersifat fisik, mental, spiritual, dan keagamaan. Bila Anda ingin mengetahui kegambaran kemarahan, maka lihatlah orang yang tengah marah.
Warna kulitnya berubah, darahnya naik, anggota tubuhnya gemetar, gerakannya kacau, suaranya meninggi, mulutnya memuntahkan kata-kata yang keras yang mengandung bentakan, makian, dan sangat boleh jadi mengucapkan kata-kata yang haram. Misalnya mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata yang bertentangan dengan agama, dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang pemarah juga biasanya berperilaku sembrono dan gegabah, gemar menghambur-hamburkan uang dan menyakiti dirinya sendiri. B. Bahaya terhadap masyarakat. Bahaya ini muncul karena kemarahan, biasanya melahirkan rasa dendam dalam hati dan menyimpan niat jahat kepada seseorang. Hal inilah yang seringkali mendorong seseorang untuk menyakiti orang lain, bahkan ia senang terhadap musibah yang menimpa mereka. Akhirnya, permusuhan dan kebencian pun menjalar di antara teman, dan silaturahmi di antara kerabat menjadi putus, maka kehidupan menjadi rusak dan masyarakat pun akan hancur. 7. Mencegah kemarahan. Marah merupakan tabiat dan bawaan manusia, namun bagi seseorang yang muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah, akan menjaga dirinya dari kemarahan dan menolak segala kejahatan manakala kemarahan tersebut sudah meledak. A. Faktor penyebab kemarahan. Penyebab kemarahan sangat banyak dan beragam. Misalnya sombong, merasa tinggi, bangga diri, menghina orang lain, banyak bercanda, suka berdebat, banyak melakukan hal-hal yang tidak membuahkan manfaat, dan berambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Karena itu seorang muslim dianjurkan agar menjauhi beragam akhlak tercela tersebut dan mendidik dirinya dengan berbagai akhlak yang menjadi kebalikannya, yaitu akhlak terpuji. B. Terapi mengobati marah. 1. Melatih dan menempa jiwa agar berhias diri dengan berbagai akhlak terpuji, misalnya sabar, tidak tergesa-gesa dalam segala hal, dan sikap luhur lainnya. Dan teladan kita dalam masalah ini adalah Rasulullah SAW. 2. Agar meredam diri ketika marah, seraya menyadari akibatnya, dan ingat akan keutamaan sikap memendam marah dan memaafkan orang yang berbuat salah. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan atau muhsin. Quran Surah Ali Imran 134. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menahan amarah dan ia sebenarnya mampu untuk melampiaskannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di atas penghulu makhluknya, sehingga ia disuruh memilih bidadari mana yang ia inginkan. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang hamba menahan amarah karena Allah, kecuali rongganya dipenuhi dengan keimanan. Sementara Abu Daud meriwayatkan, Allah akan memenuhi rongganya dengan ketenangan dan keimanan. 3. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hal ini Allah berfirman, dan jika engkau ditimpa satu golongan godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-A'raf 200. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa dua laki-laki saling mencaci di samping Rasulullah, dan salah satunya mencaci saudaranya sambil marah hingga wajahnya memerah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya tahu akan suatu kalimat yang jika ia ucapkan tentu kemarahan yang ada padanya akan hilang, yaitu mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. 4. Mengubah posisi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Daud dan dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, karena kemarahan akan hilang. Jika belum juga hilang, maka hendaklah ia berbaring. Hal ini dikarenakan orang yang sedang berdiri lebih mudah untuk meluapkan dendam. Lain halnya dengan duduk atau berbaring. 5. Meninggalkan pembicaraan. Karena dengan terus berbicara, kemarahan seseorang justru seringkali bertambah dengan kata-kata yang diucapkannya. Atau ia mungkin akan mengucapkan suatu perkataan yang membuatnya menyesal ketika kemarahannya reda, karena sebenarnya ia tidak ingin mengutarakan hal itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hal ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali. 6. Berwudu. Karena kemarahan pada dasarnya adalah api amarah yang sedang membara di hati manusia, sedang air akan memadamkan api tersebut. Nabi SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya kemarahan adalah bara yang sedang menyala di hati anak Adam. Imam Ahmad dan Tirmizi. Di samping itu, wudu juga merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung zikrullah,
zikrullah, sehingga setan yang sedang menyalakan api amarah pada diri seseorang lari dan bersembunyi. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah dari setan, dan setan diciptakan dari api. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. 7. Marah karena Allah. Kemarahan yang tercela adalah yang dimotivasi oleh balas dendam dan untuk tujuan selain Allah, serta bukan untuk menegakkan agama. Adapun jika kemarahan itu karena Allah, yang meluap karena adanya penentangan terhadap berbagai larangan agama, menodai akidah, melecehkan akhlak, meremehkan ibadah, atau lantaran menginjak-injak jiwa, harta, dan kehormatan seorang muslim, maka kemarahan dalam kondisi seperti ini adalah akhlak yang terpuji dan perbuatan yang harus dilaksanakan. Allah berfirman, "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang beriman dan menghilangkan panas hati orang yang mukmin." Quran Surah At-Taubah 14-15. Dalam hadis yang sahih juga digambarkan, sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pinangan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami bisa mengetahui dari wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang dituturkan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya, dilukiskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah. Namun jika larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa tegak berdiri karena kemarahannya. 8. Orang yang marah bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jika saat marah seseorang merusak sesuatu yang berharga milik orang lain, maka ia harus menanggungnya setara dengan nilai barang yang dirusak. Jika dalam kemarahan seseorang membunuh orang lain yang dilakukannya dengan sengaja dan penuh permusuhan, maka ia layak mendapatkan qisas. Jika dalam kemarahannya seseorang mengucapkan perkataan yang menunjukkan kekufuran, maka ia dianggap murtad dari Islam sampai ia bertobat kembali. Jika bersumpah, maka sumpahnya sah dan harus dilaksanakan, dan jika mengucapkan talak atau cerai, maka talaknya benar-benar telah jatuh. 9. Hadis ini juga mendorong seorang muslim agar selalu memperoleh siraman nasihat, memahami mutiara-mutiara kebenaran dan kebajikan, juga memperkaya dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan nasihat yang baik. 10. Dorongan untuk sedikit bicara, banyak bekerja, dan memberikan pelajaran dengan keteladanan yang baik. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.